Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Insya Allah sehat walafiat semua. Tetap semangat, tidak ada yang ngantuk, semuanya sudah duduk dengan piring, dengan isi lauk, sayur dan sebagainya menyaksikan acara kesayangan kita Asmaul Husna. Masih bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Alhamdulillah. Sebelum kita akan bahas tema apakah hari ini, nah kakak seperti biasa kakak mau bacakan surat apa? Dibungkus koran. Apa tuh? Kakak baca Quran. Masya Allah. Ayo sayang. Baca Quran dulu ya Bunda. Surat apa nak? Surat Ali Imran ayat 26. Baik, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Serem ya Kak ya. Allah bisa meninggikan derajat siapapun dan menghinakan siapapun ya Bi ya. Nah ini cocok nih dengan asma Allah Al-Mudhil ya. Allah Maha menghinakan. Nah kita bahas nih, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Dan tema bahasan kita hari ini adalah kufur nikmat. Kita bahas Bi. Ya. Kenapa sampai Allah memiliki asma yang bisa merendahkan, dan sesuai dengan tadi surat Ali Imran ayat 26. Baik, terima kasih Bunda, Kakak, makasih bacaan Qurannya. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV dimanapun Anda berada, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Al-Fagir keluarga Taufikur Rahman yang menyaksikan Asmaul Husna terus panjang umur, murah rezeki. Kalau lagi sahur yang ngantuk amin langsung dengar kata rezeki. Baik, disebutkan di mana kali ini Al-Mudhil, yang maha merendahkan, yang maha menghinakan. Nah tadi udah dibacakan ayatnya dengan tema besar kita, jangan sampai kita menjadi hambanya yang kufur nikmat. Nah rangkaian hadisnya boleh untuk kita telaah. Nabi memesankan begitu Bunda, at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Wa man lam yaskuril golil lam yaskuril kathir. Al jamaah rahmah wal furqa azabun. Rawahul Baihaqi. Ya pemirsa, saya pada diri saya sendiri jujur, ini baca hadis ini dari sejak masih sekolah di ibtidaiyah. Insya Allah ampe genari ya, sebagai ungkapan tahaddus binikmah, sangat betul-betul bukan hanya nempel di lisan, tapi insya Allah terus berusaha untuk bisa merealisasikan daripada pesan Nabi ini. Karena jujur kakak sering nggak ada ngerabi baca di sini? Sering. Sering kan gitu. Nah, apa sih? Nah apalagi tema kita kali ini, jangan sampai menjadi hambanya yang kufur nikmat. Nah, at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Adapun menceritakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, itu tanda hamba yang bersyukur. Watarkuha
sedangkan menyembunyikannya. Padahal dia nikmati yang Allah berikan banyak, tapi dia malah menafikannya, menyembunyikanlah. Itulah yang disebut hamba kufur nikmat. Caranya dikasih tahu Rasulullah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Resapi pakai hati pemirsa nih, bahasa Nabi. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan saudaranya, maka pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih dengan Tuhannya. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan nikmat yang dikit, yang kecil, maka pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih ketika Allah kasih nikmat yang banyak. Al-jamaah, adapun kebersamaan, kita kali ini syuting bersama, lantas kita kompak dengan krunya. Ini tata cara rahmatun, mengundang kasih sayangnya Allah. Wal furqa, sedangkan perpecahan, kameramennya pengen begini, editingnya pengen begini, kitanya pengen begini, nggak akan ketemu. Furqa, pengundang malapetakanya. Tuh. Jadi walaupun hadis ini singkat, ikhwafillah, jujur kalau kita telaah, kita muhasabah, kita realisasikan, insya Allah tema kita kali ini akan selamat untuk tidak menjadi hamba yang kufur nikmat. Oke, Bi, tapi takut juga nih kadang-kadang dikatakan antara syukur dengan sombong itu tipis katanya, ya kan? Kan harus direalisasikan cara bersyukur kita tuh dengan bersyukurnya seperti apa supaya tidak kelihatan sombong. Misalnya Allah berikan sesuatu, kita pengen supaya itu tidak menjadi sombong, tapi benar-benar syukur nikmat gitu loh, Bi. Bukan disembunyi-sembunyikan maksudnya. Iya. Contohnya seperti apa? Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka ceritakanlah. Nah, pertama, orang tidak bisa memvonis diri seseorang sombong. Dia tuh nge-share di Instagram Jumat berbagi, dia sombong. Nggak bisa pemirsa. Dia nge-share tuh di statusnya, status WhatsApp, jangan lupa nonton Asmaul Husna, dia pamer. Nggak bisa. Yang merasakannya, yang bisa di situ termasuk merasakan kategori sombong. Jadi memvonis orang ini bukan ranah kita. Dia pamer tuh, dia sombong, itu bukan ranah kita. Makanya supaya tidak tergelincir menjadi kategori ria, pamer, sombong, nah kita harus pandai menata hatinya. Nah, Bunda yang dimaksud menceritakan bukan hanya cerita sama orang dengar cerita doang. Saya kemarin pulang dari Turki, langsung lanjut ke Australia, langsung lanjut ke Mekah. Kamu cerita ke sana, iya. Bohong nggak oleh-oleh buat saya? Enggak, saya cerita doang. Nah, bentar, aus banget, Bunda mau minum dulu ya. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetap bersama kami di Asmaul Husna. Minta deh. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Enak! Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double khasiat baik untuk jalani puasa. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Enak! Baik untuk... Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah. Yuk, saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Masih dalam bahasan tentang Asma Allah Al-Mudzil. Ya, Allah Maha menghinakan. Dan jangan sampai kita kufur nikmat. Jangan ya Pak ya, selalu nih. Insya Allah dengan kita ngaji sama-sama, si adik juga yang lagi jauh sekolah di sana bisa nonton ya. Selalu menjaga akhlak, adab dan sebagainya. Selalu apa yang Abi nasihatkan kita jalankan dari kehidupan sehari-hari. Karena bukan kata Abi, tapi kata Allah, kata baginda Rasulullah juga ya yang sudah mencontohkan hal yang baik. Jadi tadi kita juga jangan suuzon juga berarti sama orang ya, ya. Ketika orang itu sedang bukannya untuk maksud sombong, tapi supaya memotivasi mungkin ya. Kita husnuzonnya positif thinking, ya Allah. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, ternyata si Fulan yang dulunya Masya Allah istiqomah Jumat berbaginya. Nah, enggak sedikit ternyata pemirsa dengan kita manfaatkan kecanggihan teknologi, Masya Allah. Kan istilahnya the man behind the gun. Manusia gimana
senjatanya gitu. Bisa menjadi baik atau Nah, bisa menjadi buruk. Ya, maksudnya ternyata banyak yang ikut, Bun. Banyak mencontohkan. Nah, kita khususnya seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih? Apa yang menyebabkan Allah itu bisa menghinakan hambanya? Apa yang membuat Allah menghinakan? Dalam Quran surat ke-83, juz ke-30 ayat 14 dan ayat 13 dan 14. Di mana Allah Ta'ala ingatkan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kenapa bisa begitu Allah menghinakan? Habis idza tutla, apabila dibacakan ayat-ayat kami mengenai syukur nikmat, kufur nikmat, itu mereka nyepelein, menganggap Quran yang udah mengingatkan dianggap sebagai dongengan orang dulu. Maka kata Quran, sekali-kali tidak. Karena asik dengan terus berbuat yang sifatnya keluar dari koridor agama, bal rona, tertutup mata hatinya. Nah, di saat sudah tertutup, maka ada goresan titik hitam. Berbuat lagi, titik hitam. Terbuat lagi, ada lagi. Tertutuplah semuanya, udah nggak berasa udah. Gitu. Jadi kan? berbuat dosa tuh nggak merasa berdosa gitu. Ya, bermata tapi tak melihat, nah, terus telinga tapi tak mendengar. nah, terus Lupa. ya emang Abi ngajarin baru segitu doang. Nah, terus Bi, Iya. contoh-contoh di realita kehidupan sekarang. Banyak sekali orang yang melakukan contoh korupsi. Korupsi ini luas loh artinya, bukan hanya di satu perusahaan atau di satu kenegaraan. Di lingkup keluarga terkecil juga atau di masyarakat sekitar kita, tingkat RT, tingkat RW kelurahan. Bisa dikategorikan merampas hak orang lain yang bisa membuat kita tuh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ya, sebagai suami selayaknya dalam Quran surat ke-4 juz ke-5 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum, ya, adapun suami bertugas melindungi istri dan anaknya. Punten, ternyata tadi ditanyakan, menghinakan, bahkan tadi hinakan seperti mana Al-Mudhil. Ternyata suami dia korupsi. Korupsinya bukan korupsi yang sifatnya seperti tadi di kenegaraan yang Bunda contohkan. Dia nggak melaksanakan kewajibannya. Istrinya buka jilbab dia cuek. Anaknya, ya. Jadi ada bahasanya sekedar melihara tapi nggak ngerawat. Tumbuh besar tapi mohon maaf nggak bisa ngaji biasa aja. Nggak sholat biasa aja. Nah punten, suami yang seperti ini sampai Nabi menyebutkan masuk kategori dayus. Salah satu suami yang calon penghuni neraka tulen. Siapa? Dayus. Yang di saat istrinya, anak perempuannya udah tumbuh dewasa, lantas bergaul dengan yang bukan mahramnya, dan tas cepaka-cepiki, pegang ke sana sini, berpelukan, dan tidak ada rasa kecemburuan. Di samping itu contoh hal korupsi karena nggak menjalankan kewajibannya, kategori dayus. Itu contoh. Nah, jadi para apalagi suami di hal yang lebih besar ya, banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara. Nah, termasuk dalam mencari nafkahnya, gitu kan? Di mana? Ya mohon maaf, nggak sebodoh lah. Yang penting mah istri tahunya dapat nafkah. Ya hasilnya dari apa? Maunya dapatnya dari mana aja lah. Mohon maaf, ya markup mungkin di kantornya menaikkan yang sifatnya itu ya berbuat zolim, atau mungkin nggak tahu kok, udah kita korupsi secara uang, secara akhirnya hasilnya diberikan istri. Itu termasuk juga hal ya contoh di kehidupan zaman sekarang yang nanti membuat celaka buat istri dan anak-anak. Bukan cuma diri kita sendiri ya, tapi semuanya ya. Ya, nauzubillah. Insya Allah mudah-mudahan kita tuh bisa menjalankan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Asma Allah Al-Mudhil ya Kak ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh tauladan kita yang bisa kita contohkan pada diri baginda Rasulullah SAW. Beliau tuh begitu Masya Allah amanah, begitu adil, begitu memuliakan semua. Bukan hanya yang seiman dengan kita, tapi bahkan yang tidak seiman dengan kita. Rasulullah tuh begitu memuliakan. Karena Rasulullah tidak mau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahasannya lagi seru banget nih Bun Mi. Tapi kita dengerin dulu pertanyaan netizen nih. Ada lagi pertanyaannya Kak? Ada Oke, dong. baik Coba kita simak denger dulu. ya, Bi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, mohon maaf izin bertanya Ustadz. Jadi saya punya teman, dia selalu mengeluh setiap hari, terutama terkait
materi. Namun di postingan sosial media dia selalu menunjukkan kalau sedang hangout setiap minggunya. Nah, apakah hal tersebut termasuk kufur nikmat? Kemudian bagaimana caranya untuk agar kita terhindar dari sifat kufur nikmat tersebut? Terima kasih. Gitu pertanyaannya. Boleh dijawab sekarang apa gimana? Oke, jadi begini. Tadi dong. Oh. Di segmen ketiga aja. Para penontonnya nih yang masih pada di rumah masih pada sahur, lagi pada ke dapur ibu-ibunya. Jadi jawabnya di segmen 3 aja ya, Bi. Gitu. Tetap bersama kami di Asmaul Husna. Oh, Masya Allah. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, sudah kumpul semua Kak. Udah pada sahur semua karena waktunya juga udah mepet nih. Jadi harus sahur karena sahur itu sunnah. Ya. Kita lanjutkan kajian kita di Asma Allah Al-Munzil ya. Allah yang maha menghinakan. Kita menjawab pertanyaan netizen dulu dong. Tadi pertanyaannya gini, kira-kira. Jadi netizennya ini punya teman. Temennya itu dia tuh sehari-hari suka mengeluh gitu, Bi. Ngeluhnya tuh kurang mulu. Tapi pada kenyataannya, Bi, kita kalau lihat di sosial medianya, update-nya tiap minggu hang out, keluar kemana. Jadi itu tuh termasuk apakah dia hamba yang kufur nikmat, Bi? Gimana caranya, Bi, biar kita terhindar dari sifat kufur nikmat? Pertama, baik itu termasuk salah satu ciri berarti orang kufur nikmat. Sebab di saat ada saudara minta tolong, anggapannya bilangnya nggak punya mulu. Tapi begitu lihat update status, udah di sana. Udah healing ke sana. Masya Allah. Ya, punten bukan bahasa Abi, Kak. Di surat ke-14, Bunda, juz ke-13, pada ayat ke-7 Allah ngasih gambaran. Supaya kita nggak termasuk yang tadi Kakak tanyakan. Ya? Ya, bukan. Surat 14 Ibrahim. Tadi Al-Mutaffifin sudah surat ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh. Ya, jadi di sini ada sebab akibat. Karena ada harfus syatin, ada jawab syarat. Jadi begitu sebaliknya. Sungguh jika kamu mensyukuri atas anugerah nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka jawabannya pasti akan aku tambah. Makanya kakak harus iri kalau ngelihat ada dua orang punya sifat. Di luar ini nggak boleh iri, tapi ini harus iri. Satu, pemirsa, apa kata Kanjeng Rasul? Rajulun atahullahu ta'ala malan fasallatahu fi halakatihi bil haq. Melihat ada orang yang dimana Allah anugerahkan nikmat materinya berlimpah ruah. Ya, orang tajir lah, gitu kan? Tapi dia bukan hanya ditanya sama orang, mohon maaf, saya nggak punya. Enggak, ada orang minta bantuan, dia murah tangan. Ya, ke yayasan ini, ke panti yatim ini, ke pesantren ini, itu murah tangan. Dan memang ada. Nah, ngelihat orang yang begini, iri, Bun. Silakan. Iri dan kebaikan. Ini kebaikannya. Yang kedua, pemirsa, ngelihat lagi rajulun atahullah ta'ala hikmatan. Ada seseorang yang Allah anugerahkan ilmu luas. Wawasannya luas. Qurannya hafal. Hadisnya hafal. Tapi punten, dia nggak pelit buat berbagi. Dan nggak berpilih kasih. Diundang sama yang bagian atas. Memang sempat dia kunjungi. Kepada sekalipun dikontrakan. Dan memang dia waktunya bisa. Dan betul-betul memang ya bahasanya nggak pasang tarif. Nah, ngelihat yang begini, iri kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, itu konsep Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Tapi di akhir ayat ada warning di sini. Tapi jika kamu mengkufurinya, ada kamu bilang nggak ada. Bahkan selalu ngeluh sama temannya di saat orang minta tolong, tapi perbuatannya sebaliknya, maka hati-hati. Sungguh azabku adalah sangat amat pedih. Ada nggak sih kriteria hamba-hamba Allah yang kufur nikmat? Kriterianya seperti apa? Yang kufur nikmat, ya. Jadi pemirsa, kalau kita melihat ciri-cirinya, satu, Nabi menyebutkan malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, jadi nggak tergerak hatinya. Ya, termasuk hari ini kita kumpul dengan keluarga sambil sahur, Asmaul Husna, tergerak kita buat ngaji. Bukan hanya ini saja, semua program acara di Metro TV ikuti. Berarti hati kita hamba yang syukur nikmat. Enggak ada keinginan kufur nikmat. Yang kedua, wal ibadah. Dia enggan
untuk menjalankan puasa Ramadan, malas buat tarawihnya, malas buat qiyamul lailnya, padahal belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi? Ya, dia selalu tampilan praktek hidupnya ngeluh. Ngeluh mulu. Ngeluh terus ya. Iya, ya, padahal mohon maaf, ya semuanya ada tapi ngeluh, nggak ada rasa cukup-cukupnya. Nah, kemudian apalagi? Ya, dia nggak pernah sabar dengan kondisi ya ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. Nah, ini kriteria Bunda orang yang dimana punya sifat kufur nikmat. Ya. Atau mungkin ya itu tadi ya, pelitnya dia ngerasa udah kerja keras dari pagi sampai malam dengan hasil yang melimpah-limpah, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya minta sumbangan gitu ya. Jangan minjem lah, minta sumbangan untuk masjid, untuk apa. Dia bilang, enak aja kerja dong. Aku juga kerja kok gitu kan. Ngerasa ini adalah hasil kerja keras dia sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kufur ya. Walaupun nanti misalnya kok dikasih terus sih, kayak waktu itu pernah kita bahas juga ya, dikasih terus sama Allah. Itu namanya istidraj ya. Nah, dikasih terus sama Allah, tapi jangan sampai kita lupa, karena apalagi apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita, tubuh anak-anak kita bercampur dengan darah, hasil yang halalkah, haramkah gitu. Ketika kita makan, kita akan menjadi lupa. Segumpal daging yang ada di dalam hati kita, kalau bagus semuanya ya. Tapi kalau sudah tertutup dengan dosa, maka akan menjadi gelap. Kita nggak ngerasa Kak, ini dosa atau tidak, lempeng aja. Bahkan sombong jadinya kan. Jadi merendahkan orang lain. Kerja dong, makanya kerja dong gitu. Jangan sampai begitu ya. Kesimpulan. Meminjam bahasa hukama orang bijak indah sekali, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Bersyukur, berbahagia orang yang menjadikan akalnya sebagai imam dan hawa nafsunya adalah makmum. Masya Allah. Tapi celaka yang dimana hawa nafsunya dijadikan imam, sementara akal dijadikan makmumnya. Oleh karenanya biar kita nggak menjadi hamba yang kufur nikmat, pergi haji ke kota Mekah. Sampai di sana harus banyak bertafakur. Hidup kita mau makin barokah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Abi. Ya Kakak, manfaat Kak? Manfaat banget. Manfaat insya Allah ya. Jadi apapun yang kita jalankan di kehidupan ini, tetap jangan lupa ada campur tangan Allah di dalamnya. Jangan pernah merendahkan siapapun, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah pelit ya, karena semuanya hanya harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta benda, ilmu, keluarga dan sebagainya. Jadi insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang takwanya di hadapan Allah. Ya, insya Allah. Kita akan bahas kembali dengan tema yang berbeda nanti ya. Insya Allah kita sehat semua, panjang umur. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Nantikan selalu Asmaul Husna di Metro TV bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.